Halo, selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi bersama gua Dani di acara Escobar, Eskopi bareng. Di Escobar kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan owner parfum dari Eleanor Fragrance. Nah, sekarang gue sudah bersama Mas Dino selaku owner dari Eleanor Fragrance. Eleanor ini brand parfum ya Mas ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu sejak kapan Mas brand ini berdiri? Sejak Januari 2021, pas banget habis tahun baru waktu itu. Berarti udah lebih dari setahun berarti ya? Ya, setahun berapa nih? 12 hari. Setahun 12 hari, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 13 ya benar. 13. Terus kenapa kok larinya ke brand parfum gitu? Sedangkan kan banyak usaha-usaha lain yang bisa dijalankan juga seperti kayak baju atau apa gitu. Poin utamanya itu karena apa ya? Mungkin karena gue suka parfumnya dari zaman SMA gitu, gue suka ganti-ganti parfum. Ya, walaupun parfum-parfum Indomaret, Alfa gitu kan. Tapi gue senang aja gitu ngerasa kayak gue bosan parfum ini nih, gue pengen cari yang wangi lain gitu. Dari situ sih awalnya. Tapi parfum pertama yang lu suka tuh apa? Kalau merek gue hampir lupa karena gue nggak pernah satu merek gue pakai terus-terusan gitu. Cuma gue lebih suka yang cenderung manis sih kalau untuk cowok. Berarti karena kenapa Mas Dino bikin brand parfum karena emang sering pakai juga kan? Iya, tuh. Kalau boleh tahu ini modal awal bikin parfum Eleanor ini berapa? Kalau modal awal itu gue ngitungnya kasar ya mas ya. Karena apa? Jadi pertama gue ada ide nih, gue jalanin Eleanor. Sampai produk pertama gue rilis itu gapnya jauh. Dan sepanjang gap itu cost gue terlalu banyak menurut gue keluar gitu. Ya kisaran under 9 juta. 9 juta untuk kos produksi, Ya, pra produksi lah. ya, Lumayan juga tuh. Tapi Mas Dino sebelum bikin brand parfum ini pernah ngejalanin bisnis lain gak sih? pernah. Gue suka jualan itu dari zaman SMA. Jadi waktu itu pertama kali gue jualan, gue pernah jualan jual kaos. Dulu tuh booming yang desainnya outdoor kayak National Geographic gitu loh, Terma Adventure tuh itu booming. Tapi gue bukan produksi, gue cuma resell karena gue anak SMA juga kan, minim pengetahuan. Yang penting gimana caranya gue dapet duit saat itu gitu buat Untuk jajan. tambah-tambah buat jajan Ya, juga. Iya, iya. gitu. Terus gue juga pernah jualan keripik Maici, batagor kuah Maici dulu, sama konsepnya gue juga sebagai reseller. Sama yang sebelum gue jalanin Eleanor ini, gue juga pernah jalanin jadi peternak. Gue ternak lele dulu. Ternak lele. Iya. Tapi berenam gue nggak sendiri. Terus kan Mas Dino ini ngejalanin bisnis parfum ini kan nggak bisa dibilang nggak sembarangan ya untuk ngeracik atau dari elemen satu ke elemen lainnya. Itu Mas Dino ikut kursus atau belajar dari mana gitu? Jujur dari pertama ide gue tentang gue pengen usaha parfum itu nol, pengetahuan gue tentang produksi parfum tuh nol. Gue nggak ngerti kontak vendor produksi, gue nggak punya kenalan perfumer juga. Jadi gue bener-bener nol pengetahuan ya. Belajarnya cuma jadi, kalau anak sekarang apa sih bilang tuh, ilmu YouTube lah ya. Ilmu Dari YouTube. YouTube. Gue dari YouTube, dari sharing beberapa temen gue yang suka parfum juga, gitu-gitu aja. Makanya dari pertama Eleanor berdiri sampai produk pertamanya rilis itu gapnya lumayan jauh karena banyak gagalnya juga gue coba-coba. Mas ini ada timnya nggak sih kalau buat Eleanor sendiri? Eleanor ini tim sih. Eleanor ini tim, gue nggak sendirian. Gue punya beberapa rekan yang support di jobnya masing-masing. Jadi kalau sendirian juga gue kayaknya agak sulit juga sih. Karena kalau ngeracik sendiri juga susah juga. Nah, tuh. Itu pas ngeproduksi itu bisa sekali produksi bisa berapa buah, berapa botol? Kalau Eleanor ini per batch-nya biasanya itu satu batch 50 piece.
Satu batch Satu 50 batch piece. 50 piece. Itu biasanya gue seminggu lah satu batch, satu produk. Satu produk seminggu. Iya, bukan maksudnya satu batch. Jadi setiap gue pengen taruhlah gue restock satu varian Oh, gitu loh. Nah itu gue biasanya 50 piece dalam seminggu oh gitu. untuk produksinya. Eleanor ini udah berapa produk mas yang dibikin? Sekarang udah ada 3. Apa aja tuh? Produk pertama namanya apa? Orva. Orva. Produk pertama gue Orva, yang kedua Arsen, yang ketiga Third. Ini yang baru belum lama. Jenis parfum yang banyak diminatin apa dari ketiga parfum ini? Kalau diminatin itu ya fleksibel ya. Jadi parfum ini kan genderless ya. Bisa dibilang genderless. Jadi dia nggak bisa kita kategorikan bahwa ini parfum perempuan atau yang ini parfum laki-laki, itu kita nggak bisa gitu. Walaupun sepenciuman kita parfum ini nih cocok nih buat cewek gitu. Tapi kenyataannya itu banyak juga laki-laki yang suka parfum cewek dan sebaliknya gitu. Jadi kalau untuk minat itu sih tergantung selera masing-masing juga. Kalau Mas Dino punya tips gak sih gimana sih cara pakai parfum biar tahan lama? Kan biasanya gue pakai parfum nih di baju doang asal, nggak tahu kan gimana. Tiba-tiba gue pakai pagi siang udah nggak wangi lagi gitu. Kalau untuk ketahanan itu sebenarnya sangat terpengaruh dari kondisi aktivitas pemakai ya. Jadi kalau gue pribadi sih kayaknya gue nggak punya tips untuk itu, tapi untuk pemakaian gini loh. Jadi parfum itu kan tipe kali dia menguap karena udara gitu ya. Jadi semakin faktor eksternal itu besar, si parfum bakal lebih luas menyebar ya. Gitu loh. Jadi kayak misalkan lu pakai parfum siang-siang, otomatis wanginya itu bakal lebih cepat keluar dan lebih cepat juga hilangnya. Gitu. Sebaliknya kalau lu pakai parfum di cuaca dingin, adem, di dalam ruangan, parfum itu bakal lebih lama juga gitu. Berarti simpelnya kalau di dalam ruangan parfum itu bakal lebih awet lah dibanding di luar. Kayak kita beraktivitas berkeringat gitu. Kalau cara Mas Dino sendiri gimana sih untuk ngeluangin untuk ngambil peluang dari bisnis ini tuh kayak gimana sih? Kalau gue pribadi ya, peluang bisnis parfum itu tergantung gimana scope kita ngelihat parfum itu untuk keseharian. Kalau gue pribadi saat itu ngelihatnya parfum ini cuma wewangian biasalah yang nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, yang penting gue bisa wangi nggak bau badan, ya mungkin gue ngeliat pasarnya itu nggak terlalu besar. Tapi ketika gue ngelihat bahwa parfum ini adalah bagian detail yang cukup pantas untuk gue perhatiin sebagai passion, gue ngeliat parfum itu marketnya luas gitu loh. Karena ternyata nggak sedikit gitu orang-orang yang ngejadiin parfum itu titik percaya dirinya mereka atau identitas mereka di fashion gitu. Jadi gue pribadi mengatakan bahwa parfum ini marketnya lumayan bagus. Berarti tergantung personal juga kan, berarti ya kayak gue suka banget sama parfum, jadi gue ikutin semua parfum Ya, gitu. betul. Terus kan Mas Dino ini udah lebih dari setahun nih. Ya. Kalau misalnya ada orang mau ke Mas Dino jadi reseller itu menjanjikan nggak sih? Baik lagi ke kata gue yang tadi, tergantung gimana kita memandang parfum itu untuk keseharian seperti apa. Kalau gue pribadi memandang parfum itu hal yang penting untuk penampilan gue pribadi gitu ya. Tapi kalau lo memandang parfum itu sebagai wewangian yang biasa aja yang nggak harus muluk-muluk, itu lo bakal memandang bahwa parfum ini marketnya nggak luas, karena saingannya kayak di minimarket pun kita bisa nemuin banyak parfum-parfum yang wanginya lumayan tapi harganya under 50.000 gitu kan, jatuhnya perang harga. Tapi kalau kita memandang bahwa parfum itu adalah identitas atau kebutuhan fashion, menurut gua banyak orang di luar sana yang berpikir seperti itu juga. Jadi otomatis marketnya orang-orang tersebut gitu.
Kalau misalnya yang butuh kita juga nggak bakalan pilih sembarangan parfum juga kan buat dipakai. Betul. Nah sekarang kita ngomongin di luar produk Eleanor nih mas. Kalau konsep dari Eleanor ini Mas Dino punya konsep yang harus banget atau tim jalanin nggak sih, kayak kalau kalau kita lihat brand-brand itu kan di luar pasti punya ciri khas sendiri tuh. Kalau untuk konsep baku sih sebenarnya fleksibel ya, gimana berjalannya sebuah bisnis aja. Tapi yang penting buat gue, Eleanor itu harus merangkul semua calon-calon pembeli, gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Eh, merangkulnya tuh dalam kata marketing ya. Sebenarnya nggak, kita ngasih feedback atau benefit dari produk kita lewat akun-akun sosial media kita. Jadi kayak di mana lo nge-tag, lo habis beli Eleanor nih, lo nge-tag gitu kan, kayak lo merasa cocok dengan parfum ini, lo nge-tag di story, kita bakal apresiasi banget gitu loh. Iya, iya. Entah dalam bentuk apapun, entah voucher ataupun ucapan, intinya kita selalu reply lah. Siapapun yang berkomunikasi kita lewat sosial media, kita selalu reply itu. Kita nerima semua cerita mereka. Banyak kayak dari gue beberapa kali gitu ya, sebelum tidur gue ngebacain DM atau WhatsApp yang masuk. Mereka tuh cerita kayak mereka beli buat cowoknya gitu loh. Ya gue seneng banget tuh kayak gitu. Kayak gitulah. Berarti Mas Dino juga nggak dengerin pembeli-pembeli dari Eleanor juga berarti. Betul. Kayak misalnya ya yang tadi Mas Dino bilang beli parfum untuk cowoknya, atau secara tidak langsung Mas Dino menjalani hubungan baik dengan customer-customer gitu. Betul. Karena gue pribadi pengen Eleanor itu bukan cuma sekedar brand yang menjual barang lalu dibeli sama customernya. Gue berharap banget Eleanor ini bisa jadi brand yang menganggap bahwa parfum itu adalah sebuah karya seni. Gitu loh. Berarti gitu, Mas Dino pengennya kita tumbuh bareng gitu loh istilahnya ya. Betul. Karena tanpa adanya para mereka atau kalian semua yang jadi customer Eleanor tuh nggak akan punya cerita gitu. Gitu. Nah kalau teman-teman di rumah pengen beli Eleanor ini harus kemana sih mas? Untuk saat ini karena Eleanor belum punya offline store atau pop-up store gitu ya, kita masih nge-push online shop aja sih. Kita ada Shopee, ada Tokopedia, atau bisa lewat WhatsApp Eleanor gitu. Di Instagram kita ada di bio. Apa tuh Instagram? Eleanor FGNC. Eleanor FGNC. Tapi mas gue pengen balik ke belakang lagi nih, kan tadi lu bilang ada 3 parfum ya. Yang pertama Orva, yang kedua Arsen, yang ketiga Third. Lu bisa ceritain nggak kenapa lu bikin Orva, kenapa lu bikin Arsen, kenapa lu bikin Third? Pasti kan dari semua produk ini pasti ada ceritanya masing-masing gitu. Yang pertama Orva itu produk pertama gue gitu ya. Gue ngabisin banyak banget, hampir kurang lebih berapa bulan, berarti 8 bulan lah ya, sampai hari rilisnya Orva. Itu gue riset, gue pengen banget nyiptain parfum yang sebenarnya cocok untuk laki atau perempuan gitu. Karena tipikal gue juga, gue pemakai parfum yang manis gitu kan. Gue pengen punya parfum yang bisa laki-laki atau perempuan. Nah seiring berjalannya waktu, gue nemu formulasi ini tuh manis. Mungkin karena tipikal gue juga suka manis gitu ya. Gue nemu ini manis dan ternyata enak. Awalnya gue mikir ini bakal cocok di cowok cewek, tapi kenyataannya ya lebih banyak cewek sih yang beli Orva. Cuma gak menutup kemungkinan banyak juga cowok yang sukanya sama Orva. Iya. Kalau produk kedua ini Arsen. Benar, ada sedikit cerita menarik gitu ya. Jadi awalnya itu Orva udah jalan nih. Orva udah lumayan lah, di hari pertamanya di sold out 50 piece. Sambil kita restock itu gue sama cewek gue ceritanya. Saat itu gue lagi sama cewek gue. Gue lagi jalan kalau nggak salah ke Bandung waktu itu. Gue bilang sama dia, parfum gue enak gak? Gue bilang gitu. Ini parfum yang Orva ini? Gue pakai Orva. Jadi saat itu cewek gue belum kebagian Orva karena keburu kehabisan dari pertama rilis. Dari pertama rilis, karena rilisnya itu gue pengen bener-bener
eksklusif gitu. Jadi belum ada barang yang bocor walaupun itu ke tim sendiri gitu ya kan. Nah saat itu gue di Bandung, gue bilang parfum gue enak gak? Dia bilang oh ini parfum ini Orva ya, dia bilang gitu. Tapi cewek sih kayak gitu. Nah dari situ gue bisa simpulin gitu bahwa oh ternyata cewek gue nih tahu ini parfumnya buat cewek. Otomatis itu gue berpikir bahwa itu nggak cocok sama gue dong gitu kan. Nah dari situlah gue sambil bertanya-tanya sama cewek gue, kira-kira gimana sih parfum cowok yang lu suka gitu kan. Dia terus terang dia nggak terlalu peka sama wangi, cuma dia nyebut satu parfum yang waktu itu gue pernah pakai. Waktu itu gue pernah beli vialnya Black Opium. Black Opium. Ya gue pernah beli vialnya Black Opium dan dia nyebutin itu yang waktu itu kamu pakai gitu kan. Dari situlah gue ngulik sedikit beberapa notes Black Opium yang gue pakai juga di Arsen. Cuma nggak berapa, ada 40% notes Black Opium gue pakai di Arsen gitu. Tapi Arsen ini wanginya dominan kayak apa mas? Kan kalau misalnya Orva ini manis gitu. Kalau Iya. Jadi tipikal Arsen ini kalau menurut gue dia tipikalnya warm ya, hangat gitu, tapi tetap ada kesan manis ya, selalu ada kesan manis. Karena gue juga tanpa sadar ya 3 parfum gue ini tipikalnya selalu manis gitu. Mungkin karena gue pribadi suka manis, suka manis juga ya bener. Cuma untuk kedepannya mungkin gue bakal try lagi karena banyak juga teman gue yang nyaranin coba lu keluar dari zona gitu loh. Lu suka manis tapi belum tentu semua Suka manis juga gitu. iya. Tapi kedepannya gue bakal try, jadi tunggu aja produk baru. Nah produk ketiga ini kayak gimana mas? Kalau produk ketiga ini dari keresahan gue antara 2 produk gue yang pertama gitu, yang Orva sama Arsen. Jadi Orva sama Arsen ini bener-bener manisnya itu kan berasa banget gitu ya. Gue pengen punya parfum yang awalnya tuh punya kesan seger. Gitu. Gue pengen punya kesan seger kayak lu di mana lu lagi di pinggir pantai gitu, lu minum es gitu kan seger ya. Nah, gue pengen nyiptain nuansa itu di Orva. Tapi ada nggak sih mas kayak permintaan dari customer mas bikin parfum kayak gini dong, ada nggak sih permintaan kayak gitu? Beberapa temen gue ya, temen kerja itu ada yang beberapa yang seperti itu. Din, lu bisa nggak sih bikin parfumnya kayak gini menurut permintaannya. Tapi ya gue pribadi nggak secara mentah-mentah gue iyain gitu aja gitu, karena kan selera orang balik lagi, parfum itu selera. Iya. Gimana sih cara Mas Dino untuk meyakinkan pembeli untuk tertarik dengan Eleanor ini, kayak gimana sih marketing? Jadi ya balik lagi kayak omongan gue yang tadi, bahwa gue tuh nge-push banget kita Eleanor team untuk merangkul customer-nya gitu. Jadi kayak kalau kita lihat nih ya, Mas Dani sendiri deh, kayak di story ada all shop mereka nge-post tentang testimoni. Iya. Otomatis boring kan, kayak kita udah tahu apa isi chat itu gitu loh, sebuah testimoni. Nah kita tuh di situ gimana caranya, kita tetap butuh, kita nggak bisa menyangkal ya bahwa develop sebuah brand nggak ada testimoni tuh gak bakal bisa meyakinkan gitu kan. Nah tapi di Eleanor ini kita bikin sebuah cerita gimana caranya followers kita atau orang-orang yang tahu Instagram Eleanor ini, ketika ngeliat ada Eleanor di barisan beranda instastory mereka tuh mereka, oh Eleanor apa nih, kepo gitu. Kepo sama baca-baca cerita kita gitu. Kita bikin gimana caranya setiap postingan atau setiap apapun yang kita tuangkan ke sosial media itu berbentuk cerita. Karena menurut saya semua manusia itu butuh cerita setiap hari, bener nggak? Benar. Kita selalu bercerita sama orang lain, kita selalu dengerin cerita orang lain. Terus juga di Instagram pribadi gue tuh selalu show up betapa bangganya gue sama Eleanor, sama brand gue ini. Gue pengen nunjukin lah, ini loh produk yang gue bikin pakai keringat gue sendiri. Lu semua boleh cari produk yang lebih bagus, tapi produk ini punya gue. Produk ini yang gue tahu banget kenapa gue bikin produk ini. Jadi gue pengen banget nunjukin sampai mereka itu ngerasa Dino ini
produknya sekeren apa sih, kok dia sampai bangga banget, coba beli satu, gue pengen kayak gitu. Berarti intinya lu ngebuat produk ini dari hasil jerih payah lu gitu ya, dari jatuh bangunnya lu kayak gimana gitu kan, Betul. sampai ke customer yang membeli satu produk lu dan hasilnya suka gitu. Yap, betul. Karena susahnya mendevelop sebuah brand di awal itu pasti kurang percayanya customer. Iya Gitu kan? benar. Karena nggak ada testimoni Betul. gitu kan. Makanya kita harus bisa gimana caranya orang lain tuh kepo dulu. Hmm. Sama produk kita. Dari cerita-cerita customer yang sudah beli juga Betul. kan. Iya. Mungkin segitu aja cerita-cerita Mas Dino kali ini, Eleanor Fragrance. Yang mau beli bisa kemana Mas tadi? Sebelum follow dulu Instagram Eleanor, namanya Eleanor FGNC. Eleanor FGNC. Instagramnya di follow ya. Ya kawan-kawan, mungkin segitu aja cerita-cerita dari Eleanor Fragrance. Gue mau ucapin terima kasih banyak sama Mas Dino udah hampir ke sini, udah cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman Eleanor gimana. Ya udah gitu aja.